Pode beber, camarada. Mas pode beber. Você vai morar na MR, você vai posar em mim, tamo de olho com R. Ensinando você cresce, você vai morar na MR, você vai posar em mim, tamo de olho com R. Ensinando você cresce, vai ser tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch, eu não ligo pra minha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Kali ini kita akan berkunjung ke salah satu masjid tertua dan paling unik di Cirebon, bahkan di Indonesia. Namanya Masjid Merah Panjunan. Terletak di tengah perkampungan tua Panjunan. Masjid ini menyimpan sejarah lebih dari 5 abad. Bangunannya yang sederhana berwarna merah bata langsung mencuri perhatian siapapun yang melewatinya. Tapi di balik itu semua, tersimpan cerita panjang yang menakjubkan. Masjid ini didirikan sekitar tahun 1480 Masehi oleh Syarif Abdurrahman atau lebih dikenal sebagai Pangeran Panjunan. Beliau adalah seorang keturunan Arab dari Baghdad, sekaligus murid dari Sunan Gunung Jati. Nama Panjunan berasal dari kata jun atau kendi, karena dulunya wilayah ini adalah sentra pengrajin gerabah. Disinilah dakwah Islam berkembang di tengah kehidupan masyarakat pesisir Cirebon. Arsitektur masjid ini sangat khas, tidak seperti masjid pada umumnya. Bangunannya terbuat dari bata merah tanpa plester. Sebuah gaya arsitektur khas zaman Majapahit. Atapnya berbentuk tajuk tersusun 3, melambangkan tingkat keimanan. Yang menarik, pintu masuknya dibuat. Masjid ini didirikan sekitar tahun 1480 Masehi oleh Syarif Abdurrahman atau lebih dikenal sebagai Pangeran Panjunan. Beliau adalah seorang keturunan Arab dari Baghdad, sekaligus murid dari Sunan Gunung Jati. Nama Panjunan berasal dari kata jun atau kendi, karena dulunya wilayah ini adalah sentra pengrajin gerabah. Disinilah dakwah Islam berkembang di tengah kehidupan masyarakat pesisir Cirebon. Arsitektur masjid ini sangat khas, tidak seperti masjid pada umumnya. Bangunannya terbuat dari bata merah tanpa plester. Sebuah gaya arsitektur khas zaman Majapahit. Atapnya berbentuk tajuk tersusun 3, melambangkan tingkat keimanan. Yang menarik, pintu masuknya dibuat sangat rendah. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu menunduk sebagai bentuk kerendahan hati saat masuk rumah Allah. Di dalamnya kita akan menemukan piring-piring keramik kuno dari Tiongkok dan Eropa, hadiah dari Putri Ong Tien, istri Sunan Gunung Jati, ujar Nasir selaku penunggu masjid tersebut. Meski kecil, Masjid Merah Panjunan menyimpan kekuatan spiritual yang luar biasa. Masjid ini tidak digunakan untuk sholat Jumat, tetapi menjadi tempat pengajian, zikir, dan pembinaan keagamaan. Dahulu, masjid ini diyakini sebagai tempat musyawarah para wali songo. Bahkan sebelum seorang diangkat menjadi wali, ia harus mendapat pengesahan di masjid ini. Sungguh, tempat ini bukan sekedar bangunan, tapi saksi bisu perjalanan dakwah Islam di tanah Jawa. Setiap bulan Ramadan, suasana di masjid ini menjadi sangat meriah. Masyarakat sekitar memadati masjid untuk sholat tarawih, tadarus, bahkan puasa bersama. Bahkan buka puasa bersama. Ada satu ruangan di balik mihrab yang hanya dibuka 1-2 kali setahun, saat Idul Fitri dan Idul Adha. Ruangan ini dianggap memiliki nilai spiritual yang tinggi oleh masyarakat. Semua tradisi ini dijaga dengan penuh cinta oleh warga sekitar, menjadikan masjid ini tetap hidup dari zaman ke zaman. Masjid ini berada di Jalan Panjunan nomor 43, Kota Cirebon, tepatnya di kawasan Lemah Wungkuk. Jalan menuju masjid sempit, dikelilingi rumah-rumah tua, tapi inilah daya tariknya, menelusuri lorong-lorong kampung Arab yang penuh sejarah. Suasana ramah dan kekeluargaan terasa kuat. Warga sekitar menyambut pengunjung dengan senyum dan sapaan hangat. Di tengah arus modernisasi,
Masjid Merah Panjunan tetap berdiri kokoh sebagai simbol keberanian, ketulusan, dan keberagaman. Masjid ini bukan hanya tempat sholat, tapi juga penjaga peradaban dan warisan budaya Islam Nusantara.